Perspektif global kaitannya dengan visi di bidang ekonomi dan visi di bidang politik. Yang pertama, kesimpulan dari perspektif global kaitannya dengan visi di bidang ekonomi, yaitu keterkaitannya dengan waktu hari ini dan hari esok yang akan datang. Sedangkan yang diperspektifkan berkenan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas terkait pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek, dan kebutuhan manusia yang tak pernah ada batasnya. Keterbatasan sumber daya menyebabkan masalah ini menjadi masalah global. Yang kedua, kesimpulan dari perspektif global kaitannya dengan visi di bidang politik, yaitu ilmu politik yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Dalam perspektif global, aspek hubungan suatu negara dengan negara-negara lain merupakan hal pokok, dan jenis hubungan antar negara ini ditinjau dari jangkauannya. Yang pertama, jenis hubungan regional. Yang kedua, jenis hubungan internasional. Dan yang ketiga, jenis hubungan global. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Radiprianto, NPM 17 12 03 04. Ini saya akan menjelaskan tentang perspektif global dari visi geografi dan perspektif global dari visi sosial atau sosiologi. Pembahasan pertama itu mengenai perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji dari berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruangan yang dikonsep dalam geografi yaitu permukaan bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi atau perspektif ruang adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik untuk masa lampau, masa saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatannya yang dapat diterapkan dalam perspektif ruang ini yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan interaktif atau memprediksi. Oleh proses pengamatan perspektif lokal, Anda dapat menyaksikan bahwa perkampungan yaitu suatu dalam yang lain menjadi bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan semula. Di sini terjadi proses sosial ekonomi terbentuk interaksi antara penduduk dan saling bergantungan atau interdependensia. Bahan-bahan keperluan sehari-hari. Dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi Anda tidak lagi hanya terbatas pada ruang yang tersebut, kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perspektif global dari visi sosial atau sosiologi. Menurut Frank Heskin, Fire, Happy, dan kawan-kawan tahun 1922 pada halaman 302, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok, umat manusia, dan lingkungan dalam hubungan satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama adalah hubungannya antar manusia, terutama dalam lingkungan terbentuk oleh manusia sendiri, atau disebut dengan lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antara manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Baik, itu saja dari pembahasan yang mengenai perspektif global dari visi geografi dan perspektif global dari visi sosial atau sosiologi. Baik, nanti akan disambung lagi pembelajaran selanjutnya dari teman-teman saya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perspektif global bidang sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu atau perspektif sejarah itu dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari sudut pandang sejarah dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya, seperti 1. Tokoh-tokoh agama, para nabi dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya masa itu, melainkan tetap menjadi pola perilaku dan teladan secara global sampai saat ini. Yang kedua, bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram, tembok besar Cina, dan Candi Borobudur merupakan beberapa bangunan yang bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, berbagai perang seperti Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah merupakan pengalaman buruk yang telah menjadi alat penyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan serta meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. Yang keempat, pertemuan internasional yang bernilai dan berpengalaman sejarah seperti antara lain Konferensi Asia Afrika yang telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar yang secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Perspektif global sejarah yang demikianlah yang wajib diangkat dalam pendidikan. Kemudian kita ke perspektif global bidang antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global berupa mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan budaya secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsur itu berkaitan satu sama lain terintegrasi dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Dalam kehidupan manusia yang semakin terbuka, persilangan kebudayaan sudah menjadi suatu kebutuhan karena proses tersebut tidak dapat dicegah, apalagi apabila suatu negara ingin menjadi bagian dari warga dunia. Untuk itu, ditinjau dari perspektif budaya dan antropologi, kewaspadaan terhadap dampak negatif harus menjadi kepedulian kita semua. Antropologi akan terus berkembang sampai sekarang pada akhirnya berada pada masa globalisasi ini. Pada dasarnya, antropologi tidak terbebas dari suatu nilai, akan tetapi dengan globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh. Di sisi lain, perspektif global jika dikaitkan dengan antropologi mempunyai dampak positif bagi kekayaan khasanah budaya suatu bangsa, serta globalisasi juga dapat mempercepat pola kehidupan bangsa. Misalnya kelahiran perangkat-perangkat atau lembaga-lembaga sosial baru seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian organisasi profesi di pasar modal, perkembangan pakaian seni dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan masyarakat. Perspektif global dalam visi transportasi. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda di sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memudahkan atau memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi dari mulai yang memanfaatkan tenaga surya yang sampai saat ini juga masih digunakan, seperti contoh tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Perspektif global dari visi iptek.
Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa untuk kemajuan peradaban umat manusia. Perspektif global dari visi bidang komunikasi. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama, komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan sehari-hari yang menembus batas ruang. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat luas dan sangat bebas di bidang komunikasi dan informasi, sehingga kebijakannya disebut dengan Open Sky Policy atau kebijakan langit terbuka. Dan yang terakhir ada perspektif global dari visi bidang internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. Dunia internasional juga dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global.